Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rektor, Bapak Hari Supratno, dan yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi belajar Bapak Hanifuddin Mahadun beserta istrinya Ibu Khairul Idawati. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan presentasi tentang makna teori belajar. Makna belajar. Belajar itu adalah proses perubahan diri atau pengalaman. Jadi misalnya proses perubahan diri atau pengalaman secara permanen. Jadi misalnya kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, kayak misalnya berhitung atau membaca. Membaca kan dasarnya belajar ya. Nah itu kan permanen sampai kita besar. Jadi kita bisa membaca, kita bisa mengetahui. Dari membaca kita bisa mengetahui. Dari mengetahui itu kita bisa mengelola, melakukan, seperti itu. Teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama, teori belajar. Yang kedua, teori koneksionisme. Yang ketiga, teori pembiasaan klasikal. Yang keempat, teori pembiasaan perilaku respon. Yang kelima, teori pendekatan kognitif. Teori belajar. Menurut Edward Thorndike, eksperimen. Belajar menggunakan eksperimen dengan hewan, terutama hewan kucing, untuk mengetahui fenomena belajar. Jadi mengeksperimen menggunakan hewan untuk mengetahui fenomena belajar. Yang kedua, teori koneksionisme. Hasil eksperimen Ivan Pavlov, pembentukan saraf yang diperkuat melalui percobaan, contohnya seperti koneksi SR, stimulus dan respon, terbentuk melalui latihan dan perkuatan oleh hasil yang positif. Jadi kayak perbentukan melalui latihan, kayak misalnya kita ke lab seperti itu, kayak uji coba seperti penemuan Edward Thorndike tadi. Terus yang ketiga ada teori pembiasaan klasikal. Tujuan dari teori ini adalah untuk mencapai perilaku yang efektif pada peserta didik yang dicapai melalui interaksi untuk membentuk individu yang matang dan beretika. Jadi guru itu harus banyak berinteraksi kepada murid agar murid itu merasa dekat dengan kita dan dia itu kayak, wah ibu ini baik ya, aku ingin jadi seperti ibu ini. Jadi dia kayak ingin menjadi kayak kita. Jadi kita itu harus memberikan contoh yang baik kepada para murid kita. Yang keempat ada teori pembiasaan perilaku respon. Perilaku respon yang dipelajari dan dapat dibentuk, intinya perilaku Anda dibentuk oleh apa yang terjadi sebelum dan apa yang terjadi sesudah. Misalnya, sebelumnya kita itu baik-baik saja. Terus tiba-tiba di keluarga kita ada masalah keluarga. Jadi setelah masalah keluarga itu kita itu jadi banyak pendiam, kita banyak merenung, seperti itu. Kalau yang baiknya kayak misalnya sebelumnya kita tidak bisa, karena kita banyak belajar kita menjadi bisa. Terus yang terakhir teori pendekatan kognitif. Perilaku yang dipelajari dan dikendalikan sepenuhnya oleh faktor lingkungan. Jadi kita itu belajar di lingkungan, mengetahui lingkungan ini seperti apa, seperti itu. Kita pelajari perilakunya dan kita kendalikan agar kita tidak terbawa arus di lingkungan. Karena lingkungan itu adalah faktor yang bisa membawa kita ke jalan yang sesat. Misalnya kita sebenarnya anak baik-baik, kita salah pergaulan, nanti kita bisa ikut lingkungan yang buruk. Seperti itu. Ubur-ubur ikan lele. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, Le. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah ucap. Karena sesungguhnya saya hanyalah mahasiswa yang masih ingin banyak tahu dan masih belajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.